Ketersediaan sumber air setiap daerah mempunyai karakter yang berbeda. Namun, secara umum, sumur bor merupakan salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus. Dimulai dari penentuan lokasi hingga konstruksi sumur bor. Tidak mudah menentukan titik sumur bor. Banyak kejadian setelah digali, ternyata tidak ditemukan air. Bisa jadi menggali 2 atau 3 meter di sebelah sumur yang ada airnya, ternyata tidak ditemukan air. Video tutorial berikut akan menampilkan penentuan lokasi dan konstruksi sumur bor. Mari kita saksikan bersama. Tahapan persiapan dimulai dengan membaca peta cekungan air tanah, yaitu wilayah yang terjadi siklus hidrogeologi berupa pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah. Lokasi inilah yang kemudian akan menjadi target survei geolistrik untuk melihat potensi air tanah pada daerah tersebut. Seperti apa kegiatannya? Pertama, kita melakukan survei geolistrik. Tujuan survei ini adalah untuk melihat potensi keberadaan air tanah di suatu area. Metode geolistrik dilakukan dengan mengalirkan arus listrik ke dalam tanah, melalui 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial yang ditancapkan di atas permukaan tanah. Untuk mengukur tahanan jenis tanah yang dilalui oleh arus listrik tersebut, hasil pengukuran tersebut akan terrecord di alat ukur geolistrik. Setelah pengukuran tersebut, akan diketahui lapisan tanah mana yang memiliki tahanan jenis tinggi dan tahanan jenis rendah sebagai indikasi potensi keberadaan air tanah. Secara umum, beberapa alat yang digunakan adalah alat pengukur geolistrik atau resistivity meter, aki, meteran, kabel, logam elektroda. Setelah menentukan area yang akan disurvei, operator menentukan titik ukur pertama dengan menancapkan 2 logam elektroda arus dan 2 logam elektroda potensial. Kemudian, kabel yang sudah terhubung dengan 2 logam elektroda arus dan 2 logam elektroda potensial dibentangkan sesuai petunjuk operator ke arah dan jarak tertentu. Bentangkan kabel dilakukan selurus mungkin. Kemudian, operator akan melakukan pengukuran dengan alat resistivity meter. Satu orang akan mencatat setiap perbedaan nilai potensial dan besarnya arus listrik yang digunakan pada tiap pengukuran dan menghitung nilai tahanan jenis semuanya. Pengukuran ini dilakukan untuk setiap lokasi berikutnya hingga area tersebut terwakili seluruhnya. Setelah dilakukan pengukuran, kita mendapatkan data tahanan jenis yang harus dikalikan dengan faktor jarak untuk mendapatkan nilai tahanan jenis semu. Data tahanan jenis semu yang telah diperoleh akan dimasukkan dalam perhitungan untuk memperoleh nilai tahanan jenis. Data tersebut kemudian diplot dalam tabel skala tahanan jenis. Kemudian, hasil dari tabel skala tahanan jenis tersebut dimasukkan dalam tabel korelasi tahanan jenis. Nilai-nilai resistivitas tadi akan dimodelkan dalam 2 dimensi atau 3 dimensi untuk melihat kedalaman dan penyebarannya. Nilai resistivitas umumnya akan dikelompokkan menjadi rendah, menengah, dan tinggi. Tiap kelompok tersebut mengindikasikan potensi akuifer baik, potensi akuifer sedang, dan tidak berpotensi akuifer. Resistivitas rendah diindikasikan sebagai akuifer bebas, akuifer semi tertekan, dan akuifer tertekan. Resistivitas menengah diindikasi memiliki akuifer yang sedikit mengandung air tanah. Sedangkan resistivitas tinggi diindikasi tidak mengandung air tanah. Berdasarkan data tersebut, lokasi sumur bor akan direkomendasikan berada di daerah yang memiliki resistivitas rendah. Tim geolistrik akan memberikan data meliputi koordinat lingkup area yang potensial, susunan lapisan batuan yang akan dibor serta rekomendasi kedalaman lapisan pembawa air. Informasi ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan proses ke tahap selanjutnya yaitu pemboran. Berikutnya adalah tahap pemboran. Dalam tahap ini, tim pemboran akan melubangi tanah sebelum dilakukan electrical logging. Tujuan electrical logging ini untuk memastikan lebih rinci mengenai kedalaman potensi lapisan air tanah yang telah direkomendasikan sebelumnya. Setelah mendapatkan data dari tim geolistrik, tim penyedia jasa pemboran, biasa disingkat tim pemboran, menggunakan data tersebut untuk mengetahui spesifikasi peralatan dan bahan yang diperlukan. Daftar alat dan bahan tersebut akan dicek terlebih dahulu. Setelah disetujui baru dapat dibawa ke lokasi. Selanjutnya, tim pemboran akan mendatangi lokasi koordinat yang direkomendasikan untuk melakukan persiapan pemboran.
Tim pemboran bertanggung jawab penuh terhadap lokasi sumur bor, dimulai dari persiapan jalur masuk menuju titik bor, pengaturan lokasi kerja, hingga reklamasi area pasca pemboran. Berikut akan ditampilkan contoh persiapan teman-teman di lokasi pemboran yang telah dilakukan di daerah Klaten. Keamanan lubang bor merupakan aspek penting dalam proses pemboran. Salah satu langkah pengamatan yang dilakukan adalah membuat lubang konduktor diameter 15-20. Lubang ini akan digunakan untuk memasang pipa konduktor. Tujuannya adalah untuk mencegah keruntuhan lapisan permukaan tanah selama operasi pemboran berlangsung. Setelah pipa konduktor terpasang, pemboran sudah dapat dimulai. Selama pemboran berlangsung, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: pertama, kekentalan atau keenceran dari lumpur pemboran serta sirkulasinya selama proses pemboran. Kedua, cepat lambatnya mata bor dalam menembus lapisan tanah. Ketiga, pengambilan sampel gerusan lapisan tanah biasa disebut cutting di tiap meter progres pemboran. Monitoring sirkulasi lumpur BO dan kecepatan penetrasi di atas bertujuan untuk memantau lapisan batuan yang telah ditembus berdasarkan data rekomendasi yang telah disusun oleh tim geolistik. Hasil interpretasi setiap cutting akan dicatat sebagai log bor sumur. Setelah mencapai kedalaman lapisan batuan yang direkomendasikan, langkah berikutnya adalah melakukan electrical logging. Namun sebelumnya, tim pemboran harus memastikan kondisi lubang bor bersih. Artinya serbuk pemboran tidak lagi keluar di permukaan dan pastikan lumpur pemboran cukup encer. Setelah estimasi panjang kabel yang dibutuhkan untuk kedalaman lubang bor, masukkan kabel dengan elektroda di ujung kabel tersebut ke dalam sumur dan dialirkan arus listrik. Satu orang dari tim akan mencatat perbedaan potensial arus listrik selama menurunkan elektroda ke dalam sumur dan saat menaikkan elektroda tersebut ke permukaan. Pengukuran sebaiknya dilakukan ketika tidak hujan demi keakuratan data. Lakukan pengukuran electrical logging seakurat mungkin, hingga hasil data electrical logging jika dibandingkan dengan hasil interpretasi geolistrik dan log penetrasi akan memiliki kemiripan pola struktur lapisan tanah. Posisi kedalaman aquifer yang ditentukan dari analisa di atas akan menjadi dasar peletakan screen dan casing pada tahap konstruksi sumur bor. Sebelum memulai tahapan konstruksi sumur bor, tim pemboran harus diawali dengan memperbesar lubang bor reaming hole sesuai dengan diameter yang direncanakan desain. Ingat, pastikan sirkulasi lubang bor hingga bersih agar tidak ada cutting yang menghambat. Keduanya dilakukan agar lubang bor tegak lurus dari atas hingga dasar lubang bor dan mempermudah pemasangan pipa casing dan screen. Pemasangan pipa casing dan screen berpedoman pada petunjuk gambar desain yang telah ditentukan sebelumnya. Masukkan pipa casing secara perlahan dan catat jumlah pipa casing yang masuk hingga kedalaman yang ditentukan. Setelah pipa casing dan screen terpasang hingga dasar lubang bor, maka akan ada celah antara dinding lubang bor dan dinding pipa casing. Celah tersebut akan diisi dengan gravel. Spesifikasi gravelnya secara umum adalah sebagai berikut. Tujuan pengisian gravel ini adalah sebagai media saring pertama untuk air yang masuk dari lapisan aquifer sebelum masuk ke dalam pipa screen. Dengan adanya gravel akan mencegah partikel pasir halus untuk masuk ke dalam pipa screen. Ketika memasukkan gravel, dilakukan bersamaan dengan sirkulasi air agar gravel dapat tersusun secara baik di antara pipa casing dan dinding lubang. Grounding injeksi semen merupakan kegiatan memasukkan campuran material grounding berupa semen dan air pada lokasi sama dengan gravel pack antara pipa casing dan dinding lubang bor. Tujuan grounding adalah untuk mencegah air tanah dari aquifer merembes ke permukaan melalui celah antara dinding bor dan pipa casing. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari air permukaan atau sumber lain ke dalam sumur bor. Peralatan dan material grounding dipersiapkan oleh tim pemboran berikut tahap injeksi ke dalam sumur bor. Setelah itu, kita lakukan pencucian sumur dengan air bertekanan, water jetting, maupun tekanan udara, air jetting. Dengan tujuan membersihkan sumur dari sisa-sisa cutting maupun lumpur pemboran yang mungkin masih menempel pada pipa screen dan terperangkap pada gravel pack serta dinding lubang bor. Pemilihan air jetting atau water jetting serta besarnya tekanan yang digunakan dilakukan oleh tim pemboran sesuai dengan kedalaman dan ketentuan yang telah ada.
Pelaksanaan prosedur yang terencana dan tepat akan menghasilkan sumur bor yang baik dan aman, sehingga memiliki umur sumur yang berkelanjutan dan dapat dinikmati warga dalam jangka waktu lama. Demikian video tutorial konstruksi sumur bor. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video tutorial lainnya. Salam PAMSIMAS!